Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya yakin dan percaya kita terus belajar untuk terus menguatkan diri kita, terus bersemangat, terus memuliakan Tuhan. Harapannya seperti itu karena Berea, jemaat Berea adalah jemaat-jemaat yang mencari Tuhan dengan tekun, sehingga ketika kita mencari Tuhan dengan tekun, kita percaya bahwa kehidupan kita pasti diberkati. Kita akan kembali bersekutu pada hari ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita. Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat penyembahan kita. Walaupun bagi setiap kita ada di antara kita yang kesulitan untuk beribadah secara online, tapi mari berusaha memfokuskan hati dan pikiran kita menyembah Dia, berdoa dan juga belajar kebenaran firman-Nya. Mari kita bersama-sama memulai persekutuan ini, dan saya akan mengajak kita semua untuk menyanyi satu pujian yang menyatakan bahwa kita rindu mengasihi Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam dan memegang teguh akan perintah-Nya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari dengan sikap berdoa sekali lagi kita nyatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita satu di dalam doa. Inilah kerinduan kami Tuhan, supaya kami hari demi hari, kasih kami akan Engkau semakin murni, supaya kami diubahkan dari hari ke hari, dari manusia lama kami kepada manusia yang baru, yang mengarahkan diri kami kepada kebenaran-Mu, yang langkah kami menuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati persekutuan kami pada hari ini, sebab kami mau melakukannya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa syafaat sama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama, di layar akan tampil pokok-pokok doa. Kita hari ini hanya berdoa 2 hal secara khusus, namun saya mengundang kita semua, baik Bapak Ibu yang ada di rumah, supaya bisa mengikuti saya mengaminkan doa saya, ataupun kita juga ikut berdoa membuka suara di rumah masing-masing. Kita percaya Tuhan mendengar doa kita. Pertama, mari kita berdoa bersama-sama dengan tekun, karena kita sekarang ini sedang menghadapi tantangan, yaitu kehidupan new normal. Supaya kita setiap kita bisa beradaptasi dengan lingkungan ini, dengan kondisi ini. Seperti kumpul bersama-sama ketika kita di gereja, mungkin ada Bapak Ibu yang merasa kesepian ketika tidak bisa berkumpul bersama-sama atau nongkrong atau ngobrol satu dengan yang lain, karena kita dibatasi dengan peraturan pemerintah, protokol kesehatan. Kita berdoa supaya kita tidak turun semangat kita. Kita juga berdoa supaya setiap kita ditolong Tuhan untuk beradaptasi, melakukan aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan, semua serba waspada. Bahkan ibadah dan persekutuan kita secara online yang harus dilakukan. Ada banyak Bapak Ibu yang share ke saya tidak bisa konsentrasi, kesulitan mengikuti, bahkan juga fasilitas yang tidak mendukung, banyak hal. Tetapi jangan sampai itu semua membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Itu yang pertama untuk bapak-bapak, mari berdoa untuk hal ini. Yang kedua untuk ibu-ibu, untuk para wanita, tidak hanya ibu-ibu ya, para wanita, mari berdoa supaya gereja GKKA dapat menemukan, memikirkan dan mengupayakan penggembalaan yang efektif di dalam era new normal. Ya, kita tahu Tuhan kita maha kuasa. Oleh sebab itu mari berdoa supaya gereja kita GKKA dapat menangkap maksud Tuhan, bagaimana menggembalakan kita semua, Bapak Ibu yang ada di rumah dan saya, digembalakan secara efektif di dalam situasi ini, sehingga dalam pergumulan kita tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Itu untuk kaum ibu. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapak Ibu juga boleh mengaminkan doa yang akan saya pimpin, dan kita sama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk pertolongan yang terus-menerus Tuhan berikan kepada kami, bahkan dalam situasi yang sulit saat ini. Kami sungguh percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Tuhan, kami berdoa saat ini menyerahkan untuk gereja kami GKKA Sidoarjo yang Tuhan masih izinkan sampai dengan hari ini bertahan melayani Tuhan. Bahkan juga boleh melakukan peribadatan secara tatap muka walaupun terbatas, juga tetap melakukan kegiatan-kegiatan kategorial, pelayanan kategorial walaupun itu juga terbatas. Kami berterima kasih untuk semua fasilitas yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kami memungkinkan untuk melakukan peribadatan secara online dan menolong setiap kami yang ada di rumah untuk beribadah. Walaupun kami tahu mungkin ada di antara kami masih sangat sulit untuk melakukan peribadatan online, tapi kami berterima kasih. Tuhan, tolonglah gereja ini supaya pemimpin-pemimpin gereja ini dapat menangkap maksud Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki bagi kami, bagi GKKA Sidoarjo, untuk menyatakan namamu, memperkenalkan namamu, dan menyatakan kuasamu atas anak-anakmu yang Engkau kasihi yang berjemaat di GKKA. Tolonglah setiap hamba-hamba Tuhan, majelis yang ada, supaya sungguh boleh menemukan, mendapatkan
bagaimana cara menggembalakan yang terbaik, yang efektif. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkannya. Karena itu berikan kepekaan kepada hamba-hambamu, supaya gereja ini boleh diarahkan, diupayakan untuk tetap eksis melakukan penggembalaan, melakukan tugas panggilan sebagai gereja di tengah-tengah kondisi yang ada. Kami juga berdoa untuk kami semua, supaya Tuhan memberikan kami kemampuan untuk beradaptasi terhadap situasi yang kami alami saat ini. Mungkin di antara kami ada lansia, ada orang-orang tua yang kami juga tidak diizinkan keluar, tetapi kami rindu sharing dengan seseorang, kami rindu untuk berbagi kasih kepada orang lain, dan kami kesepian. Tolong kami Tuhan, supaya Engkau menjadi penghiburan bagi kami dan Engkau memberikan kami jalan keluar. Bagi kami yang kesulitan juga melakukan peribadatan secara online, Tuhan tolong kami, berikan kami konsentrasi, berikan kami kepekaan, supaya tetap kami bisa mencari Tuhan dalam situasi yang sekarang online dan tidak online, tidak menjadi tantangan bagi kami, tetapi menjadi sebuah batu loncatan supaya kami boleh semakin dan semakin mengenal Engkau dengan cara apapun. Tolong kami Tuhan, sebab kami tidak mampu dengan kekuatan kami sebagai manusia. Terima kasih Bapa di surga. Tolonglah kami, tolonglah setiap anak-anak-Mu yang saat ini kesulitan di dalam pekerjaan oleh karena masa pandemi. Tuhan, cukupkanlah kebutuhan mereka. Mereka yang saat ini sedang mengalami sakit, yang sedang dalam pemulihan, mereka membutuhkan kuasa-Mu ya Bapa. Karena itu, tiliklah mereka. Kasihanilah kami ya Bapa. Tolonglah kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Mohon kiranya Tuhan yang mendengar setiap seru doa kami, dan kami percaya bahwa tidak ada satupun yang luput dari kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan saya rindu kita semua merenungkannya secara mendalam ayat per ayat ya. Kita ambil bagian firman Tuhan yang akan kita bersama-sama bahas di dalam Amsal pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-19. Amsal pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan bagian ini walaupun cukup panjang. Mohon jemaat yang di rumah juga bersabar sambil menyimak bagian firman Tuhan yang saya bacakan. Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu di tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anak-anakku, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema kita pada hari ini, rahasia hidup yang bahagia
Ya, saya mengambil tema ini tapi jangan mengharapkan saya memberikan tips-tips apa begitu ya di dalamnya, tetapi kita akan fokus kepada firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan mengarahkan kita memiliki kehidupan yang berbahagia. Nah, kita akan memperhatikan di dalam Amsal pasal yang pertama ayat 8 sampai 19 ini. Sebelumnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kitab Amsal itu merupakan salah satu kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama yang mengajarkan kepada kita tentang suatu sikap atau pola perilaku yang menuntun kita untuk menjadi seorang yang dewasa dan bertanggung jawab. Jadi ini merupakan sebuah pengajaran yang diberikan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab, yang fokus kepada hikmat, fokus kepada bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbuat sesuatu. Nah, dan hal-hal itu dimulai dengan hal-hal yang bersifat rohani. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-7 pasal yang pertama itu menjadi ayat yang terkenal ya. Mungkin jadi ayat moto Bapak Ibu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu kali ada 2 orang petani. 2 orang petani ini rajin sehingga mereka sama-sama mengerjakan bagian sawahnya dengan gigih dan akhirnya mereka punya masing-masing punya sawah yang besar. Kemudian keduanya menikah dan punya anak. Suatu kali kedua anak mereka, anak dari masing-masing petani ini ikut ke sawahnya bapak-bapaknya. Nah, yang satu ketika dia bermain cangkul, dia sedang bermain cangkul. Kedua anak ini dari petani yang berbeda ini sama-sama main cangkul, karena kalau di sawah mainannya apa ya? Tidak mungkin di sawah terus mainannya komputer PC gitu ya, tidak mungkin. Tetapi kemudian mereka mainan cangkul. Nah, petani yang pertama ketika melihat anaknya bermain cangkul, kemudian dia berpikir dalam hati, kasihan anakku ini, usianya masih muda, dia harus menemani saya di sawah yang kotor, lalu kemudian panas kepalanya dan rambutnya menjadi panas dan memerah. Lalu kemudian dia memainkan cangkul yang harusnya anak seusia dia tidak main cangkul. Gitu. Sehingga petani yang pertama katakan kepada anaknya, anakku pulang saja, istirahat di rumah, mainan di rumah aja. Kalau di sini nanti kepalamu akan panas, sakit, dan nanti tambah semakin repot. Jadi kamu pulang saja. Petani yang pertama, maka anak dari si petani yang pertama ini pulang. Lalu kemudian petani yang kedua melihat anaknya bermain cangkul, dia berpikir, oh iya ya, saya nanti kalau sudah tua dan mati, siapa yang akan mengurus sawah ini kalau bukan anak saya? Kalau orang lain malah bisa dimanfaatkan tetapi tidak diurus dengan benar. Mumpung dia ada di sini dan mumpung dia sedang bermain cangkul, artinya dia punya kesukaan terhadap cangkul itu. Saya ajarin bagaimana caranya mencangkul. Panas gak apa-apa, karena itu adalah sebuah latihan untuk dia. Akhirnya petani yang kedua mengajarkan kepada anaknya bagaimana mencangkul. Kemudian lama setelah itu, kedua petani ini menjadi tua, sakit-sakitan dan akan mati. Sebelum mati, petani yang pertama katakan, oh anak saya ini harus mewarisi sawah saya. Kalau gitu saya belikan cangkul yang paling bagus kualitasnya. Saya akan belikan dia alat bajak yang paling bagus. Pokoknya saya akan memberikan semua yang dia perlukan. Gitu. Nah, tetapi kemudian ketika si petani yang pertama itu kemudian mati, maka anaknya ini memang dia memiliki cangkul yang paling bagus, alat bajak yang bagus, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya.
Karena selama bapaknya hidup, bapaknya tidak pernah mengajarkan bagaimana caranya menjadi seorang petani. Sedangkan anak yang kedua, dari si petani yang kedua, dia tidak diberikan peralatan pertanian yang bagus oleh bapaknya. Bapaknya hanya meninggalkan peralatan yang sudah pernah dipakainya. Tetapi dengan peralatan yang sederhana itu, dia bisa mengembangkan sawahnya menjadi lebih besar lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang salah di sini? Kedua anak ini cukup mendapatkan asuhan dari orang tuanya, tetapi anak dari petani yang pertama tidak mendapatkan banyak pengajaran. Sehingga walaupun dia memiliki segala sesuatunya, dia tidak dapat memakainya dengan benar. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Amsal ini tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang suatu hal yang baik, tetapi mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi bijaksana. Dan salah satunya adalah dengan adanya nasihat dan peringatan. Sehingga Amsal pasal yang pertama ayat 8-19 ini mau memberitahu kepada kita tentang sesuatu hal, bahwa nasihat pengajaran itu menjadi suatu hal yang penting yang tidak boleh dilewatkan oleh orang Kristen. Ketika kita mau berbahagia, maka caranya adalah menjadi bijaksana. Bagaimana caranya menjadi bijaksana? Harus mau mendengar. Apa yang didengarkan? Segala sesuatu yang bersifat mengajar kita. Nah, sehingga pada hari ini dalam Amsal 1 ayat 8-19 kita tidak akan baca semua, tidak akan membahas semua ayat, tapi kita akan melihatnya menjadi dua bagian yang saya sudah bagi di situ. Bapak Ibu silakan lihat di layar. Yang pertama kita akan membahas tentang nasihat, yaitu sikap terhadap nasihat dan akibat yang diterimanya. Kemudian larangan, bagaimana sikap terhadap larangan dan apa akibat yang diterimanya. Nah, kita akan masuk ke bagian yang pertama. Saya ingin kita semua fokus kepada ayat 8. Ayat yang ke-8. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan di situ, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu." Nah, kata dengarkan ini ternyata memiliki arti yang luar biasa. Kata dengarkan di sini di dalam suku kata bahasa itu berarti mendengarkan dengan seksama, mendapatkan pengetahuan, tidak hanya mendengar apa yang dikatakan, tetapi juga setuju dengan maksud yang dikemukakan. Jadi kata mendengar di sini itu bukan seperti ketika kita mendengar suara mobil di jalanan, gitu ya, sekilas selalu, atau asal mendengar sambil main HP. Kalau anak-anak zaman sekarang ada ya anak-anak tertentu itu kalau sedang dinasehati mama papanya sambil mainan HP. Anak Bapak Ibu seperti itu kah? Sambil nonton, iya mah, gitu ya. Tapi tidak sungguh-sungguh mendengar dengan seksama. Tetapi kata mendengar di dalam bagian ini adalah mendengarkan dengan seksama supaya mendapatkan pengetahuan. Seperti kalau Bapak Ibu mengikuti seminar, hari-hari ini banyak ya seminar, itu enggak cuma teologi aja, tetapi juga mungkin tentang bagaimana bercocok tanam, bagaimana tentang menabung di masa pandemi, mengelola keuangan di masa pandemi. Mungkin Bapak Ibu mendengarkan yang seperti itu. Nah, ada berbagai orang, ada berbagai tipe orang dalam mendengar. Ada yang mungkin itu adalah suruhan atasannya, dia diutus untuk mendengarkan itu, ya dia mendengarkan gitu ya, pokoknya didengar saja. Tetapi ada orang yang betul-betul sungguh-sungguh mendengar, bahkan mencatat ya, dan menunggu kira-kira apa yang bisa saya terapkan dalam kehidupan saya melalui ini. Nah, yang kedua inilah yang dikatakan sebagai bentuk arti dari kata dengarkanlah dalam ayat yang ke-8. Sebuah sikap, sebuah
sebuah keinginan untuk belajar lebih baik lagi dengan cara mendengar, bukan bicara. Banyak orang suka ngomong tapi tidak suka mendengar. Tetapi firman Tuhan katakan menjadi bijaksana adalah banyak mendengar. Didikan di dalam arti ayat yang ke-8 itu adalah sebuah disiplin. Jadi didikan yang dimaksudkan ayat yang ke-8 ini adalah disiplin. Apa itu disiplin? Sebuah koreksi yang bisa jadi juga adalah hukuman kecil untuk mengajar dan mungkin juga termasuk menegur seseorang. Dan ini merupakan suatu bentuk pengendalian untuk seseorang supaya orang itu menjadi bijaksana. Ada orang yang menghukum tanpa alasan. Tetapi sifat dari disiplin itu adalah melakukan sesuatu yang keras kepada seseorang supaya dia belajar sesuatu, menjadi lebih bijaksana, sadar terhadap kesalahannya, dan menjadi lebih baik. Kalau ada orang tua suka pukul anaknya, itu melakukan kekerasan. Tetapi orang tua yang memukul anaknya dengan terkendali, itu adalah sebuah disiplin. Kalau Bapak Ibu lihat, ada banyak orang tua yang atau pembantu-pembantu rumah tangga yang ketika ditinggal tuannya, kalau ada anak yang dijaganya itu nakal, dipukul habis-habisan, itu kekerasan. Tetapi seorang bapak yang memukul anaknya karena dia sedang terjerat narkoba, itu adalah sebuah disiplin supaya anak itu kembali kepada jalan kebijaksanaan. Sehingga bolehkah orang tua menghukum? Jika dalam konteksnya disiplin, maka itu diperlukan. Itu diperlukan. Seperti apa yang dilakukan oleh Allah kepada orang Israel. Ketika orang Israel itu menyembah berhala, ya, mereka lihat kanan, lihat mereka ada menyembah berhala ini, kepengen punya berhala. Lihat ke sebelah sana, oh negaranya besar, kerajaannya besar, soalnya menyembah dewa ini, kepengen menyembah dewa itu juga. Nah, suka gampang terpengaruh. Nah, Tuhan dalam rangka untuk mengembalikan mereka supaya mereka tidak melakukan persinahan secara rohani, maka Tuhan menghukum mereka. Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa kafir untuk dibuang, untuk dijajah, untuk mengalami penganiayaan dan penderitaan. Tetapi jika kita melihat di dalam kitab Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, bahkan kitab nabi-nabi kecil, maka di situ kita melihat bahwa Tuhan tidak terus-menerus marah dan menghukum bangsa Israel. Ada waktunya ketika bangsa Israel itu mengalami situasi penderitaan, Allah mengatakan kepada mereka, bertobatlah. Dan tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong. Itu sebuah disiplin. Itu sebuah disiplin. Yang kedua, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa dibedakan didikan ajaran? Nah, ternyata kata ajaran di dalam bagian ini itu menunjukkan kepada bahasa Inggrisnya itu dia memakai kata law atau hukum atau instruksi, panduan, pengajaran. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya di TV suka lihat acara memasak, maka di situ chefnya itu pasti akan memberi panduan. Panduan yang pertama itu adalah tentang bahan-bahan yang harus disiapkan. Oh, membuat ayam saus Inggris, bahannya bisa Bapak Ibu lihat berikut ini gitu ya. Terus kemudian muncul berapa gram dan semua panduan itu dituliskan secara detail.
timbangannya berapa, apa saja yang diperlukan. Lalu kemudian dia mulai mendemokan masak ayamnya dibeginikan. Kemudian bumbunya seperti ini, lalu kemudian dan semua itu dibuat dengan detail supaya kita tidak salah dalam menerapkan yang dipandukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah panduan. Itulah panduan. Itulah ajaran ibumu yang dimaksudkan oleh ayat yang ke-8. Sehingga melalui bagian ini apa yang dapat kita pelajari? Pertama, seperti yang tadi dikatakan, kata dengarkanlah itu dituliskan dengan bentuk perintah. Sehingga mendengarkan dengan seksama dan memperhatikan itu adalah sebuah gaya hidup orang yang ingin berbahagia. Caranya cuma satu, dengarkanlah. Ada banyak orang yang belum selesai ngomong, sudah begitu ya, sudah diomel duluan. Ataupun anak ketika papanya sudah marah atau mamanya sudah marah, baru mau menjelaskan, jangan membantah. Wah, padahal bapaknya belum tahu cerita tentang keseluruhannya seperti apa dan apakah anaknya itu bersalah atau tidak. Tetapi anak-anak juga bisa seperti itu. Ketika bapaknya baru satu kecap menegur dia langsung mengeluarkan berbagai jurus berdalih dengan nyerocos. Nah ini ya, kita semua ketika dalam situasi terjepit sangat suka untuk berbicara. Tetapi kita tidak suka mendengar. Tetapi ayat 8 melalui kata dengarkanlah yang dituliskan sebagai bentuk perintah mengajarkan kepada kita satu hal. Kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana dan berbahagia, maka satu gaya hidup yang harus kita terapkan, sukalah mendengar. Sukalah mendengar. Ketika yang kita dengar itu sesuatu yang salah dan kita mendengarkan dengan seksama, Tuhan akan memberikan kita pertolongan untuk mengerti bahwa apa yang sedang kita dengarkan ini sesuatu hal yang tidak boleh kita lakukan. Karena itu salah. Ketika ada firman Tuhan, mari kita suka mendengarkan. Mendengarkan tidak untuk dikritik, mendengarkan untuk mendapat pengetahuan. Mengkritik boleh, tetapi mendengarkan dalam konteks gaya hidup sebagai orang yang bijak adalah mendengar untuk mendapat pengetahuan, bukan mencari kesalahan orang lain. Sekarang banyak kritikus-kritikus karena ibadahnya semua serba online kan. Jadi kita bisa menjadi orang-orang menjadi kritikus-kritikus ulung. Lihat hamba Tuhan ini kok itu belakangnya gak bagus ya, nah gitu ya. Oh kualitas suaranya ya. Nah, tetapi kita lupa mendapatkan pengetahuan di dalamnya. Hati-hati. Yang kedua, seorang teolog bernama Adam Clark mengungkapkan juga bahwa melalui bagian ini, dengarkanlah didikan ayahmu, ini adalah sebuah teguran yang bersayap. Yang pertama ditujukan kepada anak-anak untuk bisa mau mendengar orang tuanya berbicara atau gurunya berbicara, tetapi ini juga merupakan sebuah teguran bagi ayah dan ibu. Karena tanggung jawab ayah dan ibu adalah memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, memberikan disiplin, memberikan panduan yang detail. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang tidak sopan, hal yang pertama yang harus kita cari tahu adalah, sudahkah saya mengajarkannya dengan benar? Sehingga setiap orang tua memiliki salibnya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing untuk mendidik anak-anaknya menjadi orang yang bertanggung jawab. Bukan tugas sekolah saja, bukan tugas asrama, bukan tugas gereja, tetapi tugas orang tua. Sebab Amsal pasal 8 katakan, didikan ayahmu dan ajaran ibumu, itulah yang dikehendaki. Seperti kata pepatah, like father like son, like mother like daughter. Ya, jadi apa yang dilakukan papa mamanya itu pun yang akan dilakukan oleh anaknya. Sehingga itulah tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua, ini kita bicara tentang nasihat
dan akibatnya adalah karangan bunga yang indah bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu, menjadi sebuah penghargaan bagi orang itu sendiri. Ya. Ketika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak menjadi orang yang super kaya terkenal, tetapi mereka menjadi orang yang mulia di hadapan banyak orang. Pentingnya didikan. Yang kedua, larangan. Mari kita melihat ayat yang ke-10. Dikatakan di dalam ayat yang 10, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, jangan engkau menuruti. Larangan yang pertama adalah larangan untuk menuruti orang berdosa. Apa yang dimaksud dengan orang berdosa dalam hal ini? Bukankah semua kita adalah orang berdosa, Kak? Enggak ada yang enggak berdosa. Jadi gimana? Kalau kita mengikuti bapak kita juga orang berdosa. Nah, dalam konteks ini, orang berdosa itu adalah orang yang memiliki karakter moral yang buruk dan orang yang di dalam diri orang itu dosa menjadi sebuah kebiasaan. Ya, semua orang berbuat dosa, tetapi kalau biasa melakukan dosa dan biasa saja, maka itu menjadi sesuatu yang harus kita jauhi. Orang-orang yang memiliki karakter moral yang buruk bukan berarti kita harus mengabaikan mereka. Kita bergaul dengan mereka, tetapi firman Tuhan katakan jangan menuruti mereka. Menuruti itu memiliki arti bersedia menerima, tidak menolak, bahkan tergoda. Menuruti itu seperti itu. Jadi tidak ada keberatan gitu, tidak disangkal gitu ya. Kalau ada orang yang jahat ngajak, ayo nyuri uang yuk, ayo nggak apa-apa gitu ya. Nah ini jangan melakukan yang seperti itu. Atau ketika ada orang sini tak ajak ngerasani orang, oh iya. Nah ini merupakan sebuah sikap yang tidak memiliki prinsip. Dan ini yang tidak dikehendaki oleh firman Tuhan. Jadilah orang yang berprinsip. Ketika ada orang-orang yang sedang mengajak kita kepada perbuatan dosa, dikatakan firman Tuhan itu jangan menuruti mereka. Yang kedua, larangan yang kedua adalah bertingkah laku seperti orang berdosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makna kata bertingkah laku seperti orang berdosa ini memiliki arti walk in path. Itu artinya berjalan di dalam sebuah pola, ya, rute. Kalau misalnya rumah saya ada di BCF, saya kalau mau ke gereja rutenya adalah lewat Daleman, kemudian salah ya, harus belok ya, lewat Celep, atau saya putar ke Jalan Mojopahit ya, mau mampir kemana dulu. Ada rute yang kita tuju, dan rute itu setiap kali kita ke gereja pasti kita akan melewati rute yang sama. Nah, rute hidup kita itu adalah gaya hidup kebiasaan. Nah, sehingga dikatakan firman Tuhan ini jangan memiliki kebiasaan atau jangan melakukan sesuatu yang sedang dikerjakan oleh orang berdosa. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu ada orang yang tidak cinta Tuhan, kebiasaannya adalah merokok, lalu kemudian kita lihat, merokok gak apa-apa ya, aku sudah merokok, aku juga merokok. Ini sebuah hal yang namanya walk in path dari orang berdosa. Tetapi kalau kita mau walk in path, berjalan di dalam rute, itu hiduplah seperti tingkah laku orang yang bijaksana, bukan orang yang berdosa, bukan orang yang mengarahkan langkahnya kepada dosa. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Sehingga kedua larangan ini dikatakan bahwa ketika kita melakukannya, maka ada penghukuman yang disediakan bagi mereka. Ketika mereka punya pengalaman itu, dikatakan di dalam ayat yang ke-11 sampai ke-19, di situ kita bisa melihat bagaimana orang yang bagaimana langkah hidup orang berdosa, kita bisa lihat di situ, dan firman Tuhan katakan jangan melakukannya.
jangan menurutinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari pada bagian yang kedua ini? Yang pertama, belajarlah mengenali kualitas kehidupan orang yang berdosa dan waspadalah terhadap mereka. Yang kedua, memiliki hidup yang berprinsip firman Tuhan. Ada pepatah mengatakan bahwa kehidupan manusia itu seperti kertas putih. Jadi apakah dia? Tergantung siapa yang menuliskannya di dalam. Tulisan siapakah yang menuliskan di dalam kertas putih itu? Dan biarlah kertas putih milik kita itu diisi oleh firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang hidup berbahagia di dalam dunia ini maupun di dalam kekekalan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti nasihat dan kita menghindari larangan-larangan yang sudah dilarang oleh Tuhan kita. Bagaimana kita sebagai orang tua mengajarkan didikan dan ajaran yang bertanggung jawab sehingga membentuk anak-anak yang bertanggung jawab. Dan kita belajar untuk memiliki gaya hidup mendengar dimanapun kita berada. Serta kita belajar untuk mengenali kualitas hidup dari orang yang berdosa supaya tidak kita lakukan. Jadilah orang yang hidup berbahagia bukan karena melakukan dosa, nyaman di dalam dosa, tetapi menjadi orang yang merasakan kebahagiaan yang sejati yang berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita mempelajari bagian firman Tuhan ini, supaya kita menjadi orang yang sungguh hidup berkenan di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran-Mu pada hari ini melalui beberapa ayat firman Tuhan yang kami gali. Menolong kami mendapatkan pengajaran-pengajaran yang benar. Tolong kami Tuhan, sebab hidup kami senantiasa mengarah kepada dosa, kepada keinginan daging, kepada pelanggaran-pelanggaran. Tolonglah kami untuk berjuang menjadi orang-orang yang mau hidup di dalam kebenaran dan kekudusan-Mu. Kami percaya Roh Kudus menyertai kami. Inilah kami Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan mengakhiri persekutuan kita pada hari ini. Ya, kita bersyukur karena firman Tuhan mengajar kita, ya walaupun kita tidak bisa tatap muka ya Bapak Ibu yang ada di Komsel Berea, biasa kita diskusi, tetapi harap pendalaman Alkitab dari beberapa ayat yang kita sudah pelajari pada hari ini menolong, menegur, menghiburkan, menguatkan, dan menopang kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu, aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkaulah yang menaungi persekutuan kami, yang berinisiatif mengadakan persekutuan bagi kami. Tolonglah kami supaya roh kami menyala-nyala di dalam Tuhan, dan kami menjadi jemaat yang senantiasa mengarahkan diri kami kepada kebenaran-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, kekuatan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari saat ini hingga Tuhan datang kembali. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan lebih semangat, besok juga dengan lebih semangat. Kita bersama-sama akan berjumpa besok di persekutuan doa Kamis malam. Mari Bapak Ibu, kalau ada berkat Tuhan ya kita alokasikan khusus untuk kuota ya, karena ini adalah waktu-waktu di mana dengan cara itu kita bisa mencari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Be disciple to love Jesus. Tuhan memberkati.